Halo, selamat datang kembali dengan lanjutan perkuliahan kita. Kita masih akan melanjutkan target minggu ini. Hari ini kita akan membahas tentang turunan berarah. Sebelum kita masuk ke turunan berarah, kita lagi-lagi review tentang turunan parsial, ya. Ada yang masih ingat bagaimana atau apa arti geometris dari turunan parsial terhadap X di titik A, B. Ini titik A, B-nya, misalkan titik yang ini, ya. A, B. Oke. Di atasnya A, B ini ada titik ini. Ini adalah titik A, B, FAB. Oke. Ya. Jadi, bilangan ini, turunan parsial terhadap X di titik A, B, menyatakan garis singgung yang ini. Kemiringan dari garis L. Nah, si garis L sendiri itu garis apa? Garis L itu adalah garis singgung terhadap kurva yang ini. Kita pakai warna apa ya? Pakai yang kuning. Kurva perpotongan antara bidang ini adalah bidang yang sejajar dengan sumbu X melalui A, B. Ya. Ini bidang Y sama dengan B. Kan kita ingat untuk dapat turunan parsial terhadap X, kita buat Y-nya konstan. Konstan Y sama dengan B. Kemudian dari bidang Y sama dengan B dan permukaan Z sama dengan Fxy, kita punya irisannya. Irisannya adalah kurva yang ini, kuning ini. Itu irisannya. Ya. Nah, kemudian si kurva kuning ini punya garis singgung. Garis singgung itulah, garis singgung terhadap titik ini. Garis singgung itulah adalah garis L. Dan si turunan parsial terhadap X itu adalah kemiringan garis singgung tersebut. Oke, jadi kalau kita ulangi lagi, untuk mendapatkan bilangan ini, pertama ambil bidang sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Dan melalui AB. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya kita iriskan dengan Z sama dengan Fxy. Oke. Maka hasilnya berupa sebuah kurva. Ya. Oke. Si ini Fxab adalah kemiringan kurva irisan. Kemiringan garis singgung terhadap kurva irisan. Ya, nggak saya tuliskan, tapi seperti itu. Ya. Nah, itu adalah turunan parsial terhadap X. Kalau turunan parsial terhadap Y gimana? Ya, serupa dengan langkah-langkah yang ini. Pertama yang ini, tadi alih-alih kita mengambil bidang yang sejajar dengan sumbu X dan melalui A, B, kita ambil gimana? Kalau turunan parsial terhadap Y. Kita ambil bidang sejajar sumbu Y dan melalui A, B. Kemudian ada irisannya berbentuk sebuah kurva. Kemudian kita tinjau garis singgung terhadap kurva tersebut di titik A, B, FAB. Dan itulah nilai dari turunan parsial terhadap Y. Ya. Nah, sebetulnya si turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y ini adalah contoh-contoh khusus, kasus-kasus khusus dari turunan berarah. Ya. Nah, apa yang atau
hal apa yang mengandung arah pada pendefinisian turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Jadi tadi kita mengambil bidang yang sejajar sumbu X untuk turunan parsial terhadap X, dan kita ambil bidang yang sejajar dengan sumbu Y untuk turunan parsial terhadap Y. Nah, tapi kan kita bisa milih tak berhingga banyaknya bidang yang melalui A, B. Misalkan kita ambil bidang yang sejajar dengan vektor U ini, misalkan. Kita ambil vektor U dari A, B. Ya. Kita pilih vektor U seperti ini. Oke. Kemudian kita ambil bidang yang searah dengan vektor U ini, iriskan dengan permukaan Z sama dengan fxy, dapat sebuah kurva. Kurva itu melewati A, B, F, A, B. Maka kemiringan garis singgungnya itulah yang akan kita bilang sebagai turunan berarah dalam arah U. Ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan sedikit eksplorasi dalam aplikasi berikut. Oke, berikut kita punya aplikasi GeoGebra. Ya, kita harus berikan kredit kepada Alfredo Sanchez Alberca yang sudah membuat aplikasi ini, dan kita tinggal mempergunakannya saja. Ya. Nah, ini apa? Ini kita ambil bidang yang searah dengan vektor I. Ya, vektor I, vektor yang searah dengan sumbu X positif. Ya. Sekarang kalau kita U-nya kita ganti, misalkan seperti ini, ya. Ini kita pilih bidang yang searah dengan vektor U yang ini. Oke. Kemudian kita ambil bidang tersebut dan diiriskan. Ya, kita bayangkan si bidang ini seperti pisau dan permukaannya kayak permukaan puding. Kita potong, maka kita punya sebuah kurva. Dan kemiringan kurva itulah yang kita sebut sebagai turunan berarah dalam arah U. Ini nilainya seperti ini. Ya. Turunan berarah dalam arah U nilainya min 1,79. Oke. Oke, kita lihat lagi dalam beberapa arah yang lain. Kalau kita ambil arah tersebut, kita ambil arah ini, maka kemiringannya sekian. Ya. Oh, ini dia turun juga. Kita ambil U yang lain, seperti ini, ke arah sana, ya, ke arah sana, maka kemiringan garisnya adalah ini. Dan dia, kemiringan garisnya positif, dia menaik. Ya. Dan ini bisa juga kita pergunakan, atau ketika kita katakanlah ada di titik ini, di atas ini, ya, di atas sini. Ketika kita berada di permukaan ini kan sebetulnya kalau kita melihat pada radius yang sangat kecil, kita seolah-olah berada pada bidang yang datar kan. Seperti halnya kalau kita ada di puncak gunung pun, sekalipun ada di puncak gunung, kalau gunungnya ya nggak terlalu lancip gitu, ya secara lokal kita serasa berada di bidang yang datar. Dan kita pada bidang datar tersebut kita bisa bilang kita bergerak ke arah utara, barat, timur, atau selatan. Nah, ini si turunan berarah itu bilang bahwa kalau kita berada di permukaan ini dan kemudian kita bergerak dalam arah itu, ini apa arahnya? Arah mata angin apa ini? Kita bergerak dalam arah U ini, maka yang terjadi adalah kita permukaan yang kita injak itu bertambah tinggi dengan perubahan ketinggian sebesar 1,74. Gitu kurang lebih ya. Implikasi dari arti turunan berarah. Oke, berikutnya kita ingin tahu bagaimana cara mendapatkan bilangan ini. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai dari turunan berarah. Oke, berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara menghitung turunan berarah ini.
Pertama, sebelum itu kita gunakan notasi ini ya, untuk turunan berarah dalam arah vektor U. Oke. Nah, untuk mengingat turunan ini adalah analognya dari notasi dxf dan dyf. Ini kan turunan parsial terhadap f. Turunan parsial dari f terhadap x, turunan parsial dari f terhadap y. Nah, ini si x-nya itu adalah arahnya, ya. Arah sumbu x positif, arah sumbu y positif. Jadi, kalau kita tuliskan du itu artinya turunan berarah dalam arah u. Nah, tadi ngitungnya adalah kita ambil bidang yang sejajar searah dengan u dan melalui a, b, kita iriskan dengan si z sama dengan fxy. Maka yang kita dapat adalah sebuah kurva. Sebuah kurva ini, oke. Sebuah kurva. Kemudian kita tinjau garis singgung terhadap titik yang merah, titik L. Maka si turunan berarah ini adalah persis nilai dari gradien atau kemiringan garis L. Nah, sekarang untuk menghitung kemiringan garis L, perhatikan bahwa si garis L ini, karena dia menyinggung kurva, maka dia berada pada bidang singgung. Bidang singgung yang merah ini. Si bidang singgungnya, misalkan persamaan bidang singgungnya adalah si LXY ini. Ya, jadi, saya ulangi lagi. Si garis L, dia berada pada bidang singgung. Nah, ketika kita bergerak dari A, B dengan arah U, ya, maka kita punya titik lain. Ini titik A tambah U1, B tambah U2. Dengan U1, U2-nya adalah komponen dari vektor U. Nah, sekarang untuk melihat kemiringan dari garis L, kita lihat trapesium ini nih. Kita lihat ada titik yang merah, kemudian ada titik yang biru. Ya. Kita punya kurang lebih seperti ini pada gambar di atas. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, si kemiringan dari garis L itu persis adalah tinggi ini dibagi tinggi ini. Nah, tinggi ini adalah selisih dari tinggi titik yang biru dikurangi titik yang merah. Titik yang biru adalah tingginya adalah nilai L di titik A tambah U1, B tambah U2. Titik yang merah tingginya adalah nilai fungsi F di titik A, B. Sedangkan yang arah mendatar ini persis sama dengan panjang vektor U. Ya. Jadi, kemiringan garis L, apa? Kemiringan garis L, yakni turunan berarahnya adalah nilai L di titik A tambah U1, B ditambah U2, dikurangi dengan nilai F di titik A, B dibagi dengan panjang U. Oke. Nah, si persamaan bidangnya sendiri apa? Persamaan bidangnya adalah FAB ditambah FX AB X min A ditambah FY AB Y min B. Ya, berarti kalau kita kurangkan atau kita substitusikan A tambah U1, B tambah U2, kemudian kita kurangkan FAB, jadinya apa? L dari A tambah U1, B tambah U2 dikurangi dengan FAB. Oke, di sini ada FAB. FAB-nya saling menghilangkan. Kemudian kita substitusikan X-nya atau A tambah U1-nya ke X, B tambah U2-nya ke Y. Jadi tinggal Fx A, B. A tambah U1 dikurang A adalah U1. Y kurang B, B tambah U2 kurang B kali U2. Ya. Berarti
si turunan berarah dalam arah U dari F di titik A, B yang tidak lain adalah ML ini sama dengan apa? Sama dengan Fx AB U1 ditambah Fx Fy AB U2 dibagi dengan panjang U. Oke, seperti itu. Ini adalah formulanya. Nah, kita akan sederhanakan si pembilangnya. Jadi bisa ditulis ulang sebagai apa? Kalau kita gunakan notasi hasil kali titik, turunan berarah dalam arah U dari F adalah vektor gradien F di titik A, B dikali dengan U dibagi dengan panjang U. Ini, ya. Ini adalah seberapa besar tanjakan garis singgung kalau kita potong dengan bidang yang searah dengan vektor